Putusan sidang KKIP terhadap Kompol CP, pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang dipimpin Jenderal Bintang 2, Kompol Cuk Putranto susul Ferdi Sambo dipecat dari Polri. Mantan PS Kasubag Audit Baga Ketika Rowabrov Divisi Propam Polri ini adalah tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Huta Barat. Digelar sepatnya yang 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam perkara obstruction of justice. Atas keputusan ini, Kompol Cuk juga akan mengajukan banding. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 2 Agustus 2022 mengatakan Kompol Cuk diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri. Pemecatan terhadap Kompol Cuk diputuskan secara kolektif kolegial. Kompol Cuk diputuskan melakukan tindakan atau perbuatan tercela. Kompol Cuk juga diberi sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 24 hari. Proses sidang digelar selama 15 jam pada Kamis 1 September 2022 hingga Jumat 2 September 2022 dini hari. Yang pertama, kemarin kita gelar Kompol CP berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam. Ya baru selesai jam 2 dini hari tadi. Selama pemeriksaan ada total 9 saksi. Sidang KKIP itu dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Terkait hasil putusan ini, menurut Dedi, Kompol Cuk juga akan mengajukan banding. Diketahui, Polri telah menggelar sidang KKIP terhadap Kompol Cuk Putranto pada 1 September 2022. Terdata ada 7 tersangka kasus obstruction of justice yang ditetapkan Polri. Selain Kompol Cuk, Polri menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka. Kemudian, Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri, serta AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri. Lalu mantan PS Kasubag Riksa Baga Ketik Rowabrov Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ketujuh tersangka obstruction of justice ini melakukan upaya perusakan barang bukti handphone dan closed circuit television atau CCTV. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri hari Jumat 2 September 2022 juga menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap mantan PS Kasubag Riksa Baga Ketika Rowabrov Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni merupakan salah satu tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan Muhammad Khairul Anam menekankan pentingnya pengungkapan obstruction of justice atau tindakan menghalangi penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Menurut Anam, tindakan obstruction of justice inilah yang membuat peristiwa pembunuhan Brigadir J sulit terungkap. Hal itu tampak dari beberapa hal, antara lain tempat kejadian perkara dirusak serta bukti dihilangkan, sehingga yang bersisa hanyalah kesaksian-kesaksian para tersangka dan orang terdekat korban saja. Unsur obstruction of justice yang paling terlihat di kasus Brigadir J adalah pengaruh jabatan dari pelaku utama, yaitu Irjen Pol Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Jabatan Ferdi Sambo itu memungkinkan adanya pembuatan skenario pembunuhan untuk menutupi para pelaku. Sambo disebut bisa menggerakkan aparat kepolisian, menghilangkan barang bukti dengan mudah, memerintahkan para pelaku lain yang juga anggota kepolisian. Akan tetapi, alasan yang lebih penting lagi, kata Anam, bila obstruction of justice dalam kasus Brigadir J tidak diungkap secara serius, bisa jadi peristiwa seperti ini terulang kembali di masa depan. Sebab, potensi pelaku yang memiliki kekuasaan dan jabatan sangat berpotensi mengulangi perbuatan Ferdi Sambo.